Tama kalian, salah satu bidang isu yang paling sering disoroti dalam diskusi internasional adalah ekonomi politik internasional, terutama organisasi seperti IMF dan dunia dan WTO, di mana IMF dan Bank Dunia merupakan dua model pinjaman multilateral yang dominan di dunia. Sedangkan WTO mendominasi sistem dagang internasional, tidak hanya sedikit organisasi internasional yang dapat dengan isu mereka. Menariknya, meskipun ketiga yang sangat berpengaruh, IMF dan WTO memiliki banyak perbedaan. Mereka berbeda dalam struktur, fungsi, dan kekuatan kelembagaan. IMF lebih fokus pada pemberian pinjaman, sedangkan WTO lebih menggunakan aturan perdagangan. Maka dalam presentasi kali ini, kami akan membahas masing-masing lembaga ini secara dalam sebelum membandingkan dalam tentang kelola global. Selain itu, kami juga akan melihat beberapa lembaga internasional lainnya yang mungkin kurang dikenal, tapi tetap memiliki peran penting dalam ekonomi politik internasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang WTO. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang terbaru yang berdiri pada tahun 1995. Organisasi ini bergabungan antara YTT dan ITO. YTT ini bergabung pada tahun 1947 dan ITO ini merupakan hasil negosiasi multilateral tentang pembentukan sistem perdagangan internasional berbasis laporan dunia kedua. WTO yang merupakan hasil dari putaran pemilihan perdagangan internasional kedua yang diadakan antara tahun 1986 dan 1963 yang menciptakan kembali sebagian besar dari apa yang telah menjadi bagian dari WTO, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa formal. Mekanisme ini menggabungkan antara YTT, DSM, dan GATT serta juga perjanjian tambahan yang menjabarkan aturan security dalam bidang WTO. International Monetary Fund dibentuk di Bretton Woods, Amerika Serikat pada tahun 1944. Tujuan utamanya untuk menciptakan kembali sistem moneter internasional setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Bersama Bank Dunia, IMF fokus pada stabilitas ekonomi makro dan membantu negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Awalnya IMF dibentuk untuk menjaga sistem nilai tukar tetap, tetapi ketika sistem ini runtuh pada tahun 1970-an, IMF terus beroperasi dan tetap fokus pada stabilitas ekonomi. Bedanya dengan Bank Dunia adalah IMF mengirimkan uang untuk jangka pendek guna mengatasi krisis ekonomi, sementara Bank Dunia lebih fokus pada proyek pembangunan jangka panjang. IMF dan Bank Dunia sering disebut sebagai lembaga keuangan internasional karena strukturnya yang mirip dengan bank pada umumnya. Keputusan operasional biasanya dikelola oleh direktur eksekutif dan staf IMF. IMF memiliki tugas utama yang pertama pengawasan bantuan keuangan dan management. Pengawasan berarti menjaga jalan negara-negara anggota tetap meningkatkan ekonomi mereka. Bantuan keuangan adalah pinjaman atau kredit yang diberikan IMF. Sementara bantuan teknis adalah memberikan dukungan kredit untuk membantu negara-negara memperbaiki pengelolaan ekonomi mereka. Namun setiap kali IMF meminjam uang, mereka juga memberikan syarat-syarat atau kebijakan yang anti korupsi negara tersebut. Biasanya syarat-syarat ini termasuk reformasi ekonomi seperti pengurangan jenis anggaran, privatisasi perusahaan negara, dan pembatasan investasi asing. Meskipun dirancang untuk meningkatkan efisien dan stabilitas ekonomi, kebijakan ini sering kali tidak disukai di negara penerima utang karena dianggap terlalu ikut campur dalam kebijakan nasional negara-negara yang meminjam. Lalu kita masuk ke dalam WTO, IMF, Brexit, dan Exchange. Kira-kira WTO dan IMF ini bisa dikategorikan relasi internasional nggak sih? Secara harfiahnya sih ya. Kenapa? Karena WTO itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan paten dari hak cipta, dan IMF bertujuan untuk meningkatkan arus informasi dan mengurangi biaya dagang. Struktur dari WTO itu sendiri memungkinkan WTO untuk menciptakan hak-hak properti baru yang lebih efektif daripada IMF. Maka dari itu, baik WTO maupun IMF, keduanya itu berperan penting dalam melegitimasi hal-hal penting dalam politik internasional. IMF bersama Bank Dunia telah melegitimasi model pembangunan tertentu yang pada tingkat penting menjadi standar pembanding kebijakan negara berkembang, sedangkan WTO telah melegitimasi model perdagangan internasional yang didasarkan pada gagasan bahwa perdagangan itu tidak boleh diskriminatif. Jika dilihat sebagai lembaga,
IMF dan WTO sangat berbeda. IMF hanyalah organisasi yang jauh lebih besar dengan staf yang 5 kali lebih besar dan anggaran yang 6 kali lebih besar dibandingkan WTO. Yang berarti jumlah penelitian dan analisis yang dapat dilakukan IMF itu jauh lebih besar dibandingkan WTO. WTO itu hanyalah sebuah forum yang memiliki sebagian besarnya itu dikelola oleh tenaga profesional tertentu. Baik, selanjutnya itu tentang kriteria utama terhadap WTO dan IMF. Ada 2 kategori besar kriteria yang muncul: kebijakan yang cacat dan proses yang tidak demokratis. Mulai dengan kebijakan yang cacat, banyak orang berpendapat bahwa kebijakan yang dipromosikan oleh kedua lembaga ini, terutama konsensus Washington, seringkali mengabaikan isu-isu penting. Misalnya mereka kurang memperhatikan standar tenaga kerja dan lingkungan, serta keadilan sosial dan pemberdayaan perempuan. Ingatkah Anda peristiwa di Seattle pada tahun 1999? Sekitar 50.000 orang berunjuk rasa mengekspresikan ketidakpuasan terhadap organisasi yang mereka anggap merugikan. Sekarang mari beralih ke proses yang tidak demokratis di IMF. Kita melihat kelompok ekonomi yang tidak terpilih menentukan kebijakan yang berdampak pada negara-negara. Sementara di WTO, pengacara perdagangan mendikte aturan tanpa melibatkan suara masyarakat. Ini menciptakan kesan bahwa keputusan penting diambil tanpa partisipasi yang memadai. Namun apa tanggapan dari WTO dan IMF? WTO mengklaim bahwa sistem pengambilan keputusan konsensus mereka lebih demokratis daripada pemungutan suara mayoritas. Tetapi ini hanya mencakup negara-negara, bukan masyarakat global secara keseluruhan. Sementara itu, IMF beranggapan bahwa struktur pemungutan suara membuat mereka diperlukan untuk menjaga keputusan yang berbasis ekonomi, mirip dengan bagaimana bank sentral beroperasi. Tetapi ada ketidakpuasan yang lebih dalam terhadap kedua lembaga ini. Banyak kritik tidak hanya menyasar proses mereka, tetapi juga gagasan globalisasi itu sendiri. Terdapat seruan untuk memperkuat kedaulatan nasional di tengah kebijakan internasional yang dianggap didikte. Meski demikian, ada upaya untuk perubahan dalam beberapa tahun terakhir. IMF mulai mengadopsi pendekatan yang lebih partisipasi. Mereka berusaha meningkatkan transparansi dan bekerjasama dengan LSM untuk mengakomodasi pandangan yang lebih luas dalam syarat pinjaman. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang lembaga di luar dari IMF dan WTO yang juga berperan penting di institusi internasional. Yang pertama itu ada World Intellectual Property Organization atau WIPO, dan yang kedua itu Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. WIPO adalah organisasi internasional yang mengawasi sistem 23 perjanjian yang menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, termasuk paten dan hak cipta. Dan saat ini beranggotakan 179 negara. Struktur WIPO sendiri itu cukup khas, dengan badan legislatif yang terdiri dari negara-negara anggota dan sekretariat yang dipimpin oleh dirjen. Lalu selanjutnya itu adalah OECD. OECD ini kurang khas karena meskipun merupakan organisasi multilateral, ia bukan bagian dari sistem PBB dan memiliki keanggotaan terbatas 30 negara yang semuanya itu relatif negara-negara kaya.